Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengendalian hayati akan mempresentasikan tentang implementasi pengendalian hayati pada komoditas tanaman hortikultura, yaitu tanaman kubis. Perkenalkan, saya Hari Nur Alim, 134170129. Nama saya Nova Dea, NIM 134170103. Nama saya Daniel Steven, nomor NIM 134170104. Saya Desi Tribodeorini, NIM 134170116. Masuk ke materi yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Salah satu sektor paling penting dalam kehidupan manusia yaitu pertanian. Umumnya dalam pertanian, permasalahan yang terjadi yaitu adanya OPT. Apabila populasi OPT telah melampaui batas ambang ekonomi atau AE, maka akan berpotensi menyebabkan kerugian. Cara untuk mengendalikan OPT salah satunya yaitu dengan menerapkan pengendalian hama terintegrasi. Salah satu teknik yang diterapkan dalam strategi pengendalian hama terpadu adalah memanfaatkan kontrol biologi atau disebut juga musuh alami. Musuh alami terdiri atas predator, parasitoid, maupun patogen hama. Predator bekerja memangsa hama secara langsung dengan menangkapnya. Parasitoid bekerja dengan memparasit tubuh serangga yang digunakan sebagai inang dan membunuhnya secara bertahap. Dengan patogen biasanya berasal dari jenis bakteri dan jamur yang menyerang hama. Tanaman kubis merupakan tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis. Kubis ini termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan, akan tetapi dalam usaha peningkatan produksinya terdapat gangguan hama dan penyakit. Beberapa hama yang sering menyerang budidaya kubis diantaranya yaitu ulat daun kubis, Plutella stylostella, ulat jantung kubis, Crocidolomia pavonana, ulat grayak Spodoptera litura, ulat tanah Agrotis ypsilon, ulat jengkal Christodeistis auricalcea, Helicoverpa armigera, Helula undalis, dan daun. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih berlandaskan pada pendekatan ekologi dan ekonomi, tidak mencemari lingkungan dan aman bagi konsumen kubis. Agensi hayati pada tanaman yang bisa dimanfaatkan pada tanaman kubis. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Bacillus thuringiensis. Ini adalah mikroorganisme yang bersifat patogen terhadap jenis serangga hama, Orthoptera dan Diptera. Gejala serangga hama yang terinfeksi Bacillus thuringiensis yaitu aktivitas makan serangga menurun, tubuh menjadi lemah dan lembek, setelah mati larva berwarna hitam kecoklatan, kering dan bergerut, masa inkubasi selama 4-5 hari setelah infeksi. Selanjutnya yaitu Bacillus thuringiensis, agensi hayati bakteri yang banyak dikembangkan dan digunakan saat ini untuk mengendalikan hama adalah bakteri Bacillus thuringiensis. Keunggulan pemakaian bakteri ini karena selektivitasnya yang tinggi. Setiap strain hanya layak dipakai untuk mengendalikan kelompok serangga tertentu, dan pengaruhnya sebagai racun baru bisa terlihat jika termakan oleh serangga perusak tanaman, sehingga relatif aman terhadap serangga lain yang tidak memakan bagian tanaman. Lalu selanjutnya agensi hayati yang dimanfaatkan yaitu nematoda entomopatogen. Nematoda entomopatogen atau NEP adalah salah satu agensi hayati untuk mengendalikan hama tanaman. Terdapat 2 genus NEP yang berperan sebagai agens pengendali hayati, yaitu genus Steinernema dan Heterorhabditis.
Kedua jenis entomopatogen tersebut sangat potensial untuk mengendalikan serangga hama ordo Lepidoptera, Coleoptera, dan Diptera. Nematoda entomopatogen menginfeksi inangnya dengan bersimbiosis dengan bakteri yang ada pada saluran pencernaannya. Nematoda famili Steinernematidae bersimbiosis dengan bakteri genus Caenorhabdus dan nematoda famili Heterorhabditidae bersimbiosis dengan bakteri genus Photorhabdus. Nematoda entomopatogen Sternema carpocapsae mampu memparasit serangga melalui dua cara, yaitu penetrasi secara langsung melalui kutikula ke dalam haemokol serangga inang dan melalui lubang alami serangga seperti mulut, anus, spirakel, dan stigma. Setelah masuk ke dalam tubuh serangga, nematoda melepaskan bakteri ke dalam haemolymphs. Di dalam tubuh serangga, bakteri berproduksi dan menghasilkan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan nematoda. Tanpa bakteri simbion dalam serangga inang, nematoda tidak akan dapat berfungsi karena bakteri simbion ini berfungsi sebagai makanan yang sangat diperlukan oleh nematoda. Proses kematian serangga berawal dari pelepasan bakteri simbion oleh nematoda dalam haemolymphs setelah nematoda masuk ke dalam tubuh serangga, yaitu melalui lubang alami seperti mulut, anus, spirakel, atau menembus langsung kutikula serangga. Di dalam tubuh serangga, bakteri bereproduksi dan menghasilkan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan nematoda. Nematoda memakan sel bakteri dan jaringannya. Dapat dilihat di gambar. Pertama-tama nematoda masuk ke dalam tubuh serangga. Lalu setelah masuk ke dalam tubuh serangga, nematoda melepaskan bakteri dan membunuh serangga tersebut. Lalu nematoda bereproduksi di dalam tubuh serangga yang telah mati dan setelah itu ribuan nematoda baru keluar dari tubuh serangga dan mencari serangga yang lain untuk sebagai inang yang baru. Selanjutnya ada Costesia plutella. Costesia plutella adalah endoparasitoid larva soliter. Betina Costesia plutella meletakkan telur di dalam tubuh instar 2 dari hama Plutella xylostella. Setelah mencapai larva, Costesia plutella memasuki instar akhir atau ketiga. Larva Costesia plutella dari larva Plutella xylostella melalui ruang abdomen ketiga dari sebelah samping atau bawah dan langsung memintal kokon untuk fase pupanya. Kokon dari Costesia plutella berwarna putih bersih, keras, dan antara 3 sampai 5 mm. Costesia plutella muncul dari kokon mengkilat dengan panjang tubuh berkisar 3 mm. Larva Plutella xylostella yang terparasit akan berwarna hijau kekuningan, sedangkan larva sehat berwarna hijau. Abdomen posterior larva yang sakit ini lebih besar dibandingkan dengan larva sehat. Lanjut, ada Diadekma semiclausum. Diadekma semiclausum adalah endoparasitoid larva soliter. Nah, parasitoid ini meletakkan telur di dalam tubuh larva Plutella xylostella, terutama pada instar ketiga. Imago dari Diadekma semiclausum muncul dari tubuh inang saat inang berada masih dalam fase larva. Setelah larva Diadekma semiclausum, larva dari Diadekma semiclausum ini keluar dari tubuh larva Plutella xylostella dan meminta kokon Plutella xylostella. Nah, kokon dari Diadekma semiclausum itu akan berwarna abu-abu kecoklatan. Imago Diadekma semiclausum yang muncul dari kokon,
berwarna hitam mengkilat dengan panjang tubuh berkisar 4,5 mm hingga 5,5 mm. Kemudian ada Oomyzus sokolowskii. Oomyzus sokolowskii adalah endoparasitoid larva pupa soliter. Parasitoid ini akan meletakkan telur di dalam tubuh larva instar akhir dari hama Flutella xylostella, dan imago muncul saat inang berada pada fase pupa. Larva atau pupa Flutella xylostella yang terparasit oleh Oomyzus sokolowskii terlihat hijau kekuningan dan abdomen tengah gemuk. Kemudian Oomyzus sokolowskii memiliki kepala dan toraks berwarna hitam kehijauan dan berkilau dengan panjang tubuh antara 1,5 sampai 2 mm. Imago betina memiliki ovipositor yang pendek, segmen funicula antena betina berjumlah 9, sedangkan 6 segmen pada funicula jantan. Kemudian ada Tetrastichus. Tetrastichus adalah endoparasitoid larva pupa soliter. Parasitoid ini meletakkan telur di dalam tubuh larva instar akhir Flutella xylostella dan imago muncul saat inang berada pada fase pupa. Imago Tetrastichus yang muncul pada pupa Flutella xylostella berwarna hitam kehijauan dan berkilau. Panjang tubuh berkisar 1,4 mm hingga 1,7 mm dengan rata-rata 1,5 mm. Pupa Xylostella yang terparasit oleh Tetrastichus terlihat hijau kekuningan dan abdomen besar. Kemudian, bagian aplikasi agensi hayati pada tanaman kubis. Aplikasi agensi hayati tanaman kubis. Cara pengaplikasian agensi hayati harus memperhatikan cara hidup dari hama yang menyerang, salah satunya yaitu larva Crocodilomia binotalis yang cenderung berada di dalam lipatan crop, hingga saat menyemprotkan agensi hayati harus tepat pada tempat hidup larva ulat crop sehingga efektif. Larva Crocodilomia binotalis bersembunyi di balik daun untuk menghindari sinar matahari. Larva memakan daun yang masih muda, kemudian menuju titik tumbuh. Bila serangan parah, tanaman tidak dapat membentuk tunas dan akhirnya mati. Setelah menetas, larva Crocodilomia binotalis akan memakan daun kubis, terutama bagian dalam kubis atau crop, karena larva tersebut tadi. Memperhatikan kebiasaan hidup Crocodilomia binotalis tersebut, maka cara penyemprotan perlakuan seharusnya diutamakan agar menjangkau bagian dalam daun yang berupa daun muda dan titik tumbuh. Bila cara penyemprotan tidak tepat, maka efektivitas pengendalian akan menurun. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.